Assalamualaikum. Ini dia tema terakhir untuk kelas 4. Tema 9 yang berjudul Kayanya Negeriku. Indonesia negara yang kaya. Bukan hanya memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi saja, tetapi ada juga batu bara, emas, perak, tembaga, timah, pasir besi, gas alam, rempah-rempah, beragam kayu, dan buah-buahan. Sumber energi yang dapat menghasilkan listrik ada matahari, air, angin, panas bumi, dan nuklir. Listrik merupakan sumber energi yang paling sering digunakan karena mudah diubah menjadi bentuk energi lain. Sumber energi terbagi menjadi dua, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui ini jumlahnya banyak dan tidak cepat habis. Sementara yang tidak dapat diperbarui, jumlahnya ini terbatas dan perlu waktu jutaan tahun untuk membuatnya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama adalah tempat mencari makan. 2. Tempat bekerja. Ketiga, tempat tinggal. Kewajiban manusia terhadap sumber energi. 1. Menghemat energi. 2. Memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. 3. Menjaga ketersediaan sumber energi. 4. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan air. 5. Menggunakan sumber energi alternatif. Hak manusia terhadap sumber energi. 1. Menggunakan energi untuk memudahkan kerja manusia. 2. Mengelola energi selama tidak melanggar undang-undang. Kewajiban warga negara. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan. 2. Menjaga kelestarian lingkungan. 3. Membayar pajak. 4. Mengikuti pendidikan dasar 12 tahun, mulai dari SD sampai SMA. Hak warga negara. Pertama, memiliki kedudukan dan kepastian yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 2. Mendapat kehidupan dan pendidikan yang layak. 3. Beragama dan beribadah. 4. Berpendapat. 5. Membela negara. 6. Mengembangkan kebudayaan. Dan terakhir, 7. Menikmati kekayaan alam. Manfaat energi matahari. Ini untuk manusia ya, sumber vitamin D, menjemur pakaian, gabah, ikan asin, membuat garam, dan sumber pembangkit listrik. Untuk hewan, menghangatkan tubuh dan sumber vitamin D. Sementara bagi tumbuhan, matahari untuk fotosintesis. Hemat energi artinya menggunakan energi seperlunya saja. Mengapa kita harus hemat energi? Yang pertama, untuk mencegah kelangkaan energi. 2. Mencegah energi cepat habis. 3. Menghemat biaya. Seperti kata-kata ini, hemat energi, hemat biaya. Contohnya saja untuk pemakaian listrik. Kalau listrik kita tidak boros, maka bayar listriknya bisa lebih murah. Cara menghemat energi listrik. Pertama, kita harus mematikan lampu di siang hari. 2. Sebaiknya memakai lampu LED yang hemat listrik. 3. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Manusia dan lingkungan. Lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan karena manusia sangat bergantung pada lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sikap yang harus dilakukan manusia terhadap lingkungan adalah berperilaku bijak dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mengapa manusia harus berbuat baik terhadap lingkungan?
agar lingkungan membawa dampak positif, sehingga tidak terjadi bencana bagi kehidupan manusia. Ini adalah gambar pantai. Pantai artinya batas antara daratan dan lautan. Nih, kalian ada yang udah pernah ke Raja Ampat di Papua atau Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara? Nah, berikutnya ada dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi itu ketinggiannya lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Ini ada gambar kota Jakarta. Nih, kota Jakarta itu masuknya dataran rendah, ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Elang Jawa atau nama latinnya Nisaetus partelsi mulai punah karena kerusakan habitat dan juga akibat perburuan liar. Konservasinya ada di Taman Nasional Gunung Salak. Burung ini juga menjadi inspirasi burung Garuda atau dalam bahasa Sunda disebut manuk dadali. Ini adalah negara dan bunga nasionalnya. Kalau yang tabel gini bisa kalian screenshot dan nanti dihafalkan ya. Sumber daya alam hayati. Hayat artinya hidup. Itu terdiri dari hewan dan tumbuhan, makhluk hidup ya. Terus sumber daya alam non hayati berarti tidak hidup. Ini ada barang tambang logam dan non logam. Yang non logam bisa minyak bumi atau gas alam. Yang logam ada emas, perak, tembaga, biji besi, dan lain-lain. Berikutnya ada hasil perkebunan dan manfaatnya. Kelapa sawit untuk membuat minyak goreng dan margarin. Kedelai untuk membuat tempe, tahu, kecap, kina untuk obat malaria, karet untuk membuat ban, dan tebu untuk membuat gula pasir. Ini juga ada hasil tambang dan manfaatnya. Kalau yang tabel gini bisa kalian screenshot dan dihafalkan seperti biasa. Minyak bumi berasal dari fosil hewan atau tumbuhan yang terkubur di kerak bumi selama jutaan tahun, lalu bereaksi dengan gas alam yang akhirnya menjadi cairan hitam. Proses pengolahan minyak bumi. Nah, di sini ada proses-prosesnya ya. Untuk sisanya atau residu itu nanti akan menjadi aspal. Ini ada juga untuk bahan bakar kapal tanker, untuk oli, pesawat, mobil atau motor. Dan yang paling tinggi itu menjadi gas di sini. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan ulah manusia. 1. Penebangan dan pembakaran hutan. 2. Penggunaan pestisida yang berlebihan. 3. Eksploitasi sumber daya laut. 4. Perpindahan penduduk. 5. Penggunaan kendaraan bermotor. 6. Perburuan liar. 7. Perusakan terumbu karang. Dan terakhir pembuangan sampah dan limbah sembarangan. Tindakan mengurangi krisis air dengan cara menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan, dan menanam pohon untuk menahan air tanah. Energi alternatif ada matahari, air, angin, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini terbagi menjadi biodiesel, itu bisa berasal dari bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Untuk bioetanol itu bisa dibuat dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Yang terakhir biogas, ini dari kotoran sapi. Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Jangan lupa sebelum melakukan wawancara buatlah daftar pertanyaan. Laporan hasil wawancara berisi nama narasumber, penting banget. Berikutnya adalah waktu dan lokasi wawancara. Dan yang terakhir, hasil jawaban dari narasumber bisa berupa data, keterangan, atau gambar. Poster adalah media publikasi yang berisi gambar, tulisan, atau keduanya gambar dan tulisan untuk menyampaikan informasi.
Lagu Alam Bebas ciptaan H. Muchtar dengan birama 4/4. Bungong Jempa, lagu yang menceritakan tentang tumbuhan, yaitu bunga cempaka. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu. Tempo adalah cepat lambatnya lagu. Alat untuk mengukur tempo bernama metronom. Nih dia gambarnya. Lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud menggunakan tempo lambat, yaitu larghetto, biramanya 4/4. Lagu Desaku Yang Kucinta ciptaan El Manik menggunakan tempo sedang, moderato, biramanya 6/8.